Baik anak-anak, ini kelanjutan dari video yang sebelumnya, masih tentang konsep geografi. Sedikit lagi, ada nilai guna. Nilai guna di sini fungsi wilayah tersebut di tempat tinggal Anda. Nah, kalau di sini contoh ada Candi Borobudur, nilai gunanya sebagai apa nih? Candi ini bisa menjadi tempat rekreasi. Tapi kan kalau oleh petani bernilai guna nggak daerah ini? Tidak kan, ini bukan untuk digarap. Contoh lain misalnya, daerah pesisir pantai akan bernilai guna untuk nelayan tapi tidak bernilai guna untuk petani atau sebaliknya. Banyak ya contoh-contoh. Jadi kelebihan suatu wilayah yang memiliki nilai guna berdasarkan fungsinya, tergantung subjeknya, tergantung siapanya yang berbicara atau yang merasakannya. Konsep yang berikutnya diferensiasi area. Diferensiasi di sini lebih ke perbedaan satu wilayah yang menjadi ciri khasnya sendiri dibandingkan dengan wilayah lain. Misalnya pesisir, kalian akan menemukan lautan, kemudian ada pasir-pasir. Beda dengan di gurun, nggak akan kalian menemukan laut, apalagi ikan-ikan dan lain sebagainya. Jadi yang jadi ciri khas wilayah tersebut. Kalau di laut ada angin, ombak, gitu kan. Kalau di gurun tidak ada hujan. Nah, selesai untuk konsep geografi. Yang berikutnya ada pendekatan geografi. Ada 3 dalam pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan sudut pandangnya lebih ke di mana terjadinya fenomena tersebut. Wilayah mana saja yang terdampak persebarannya. Di wilayah mana mulanya kebakaran hutan terjadi. Jadi kalau pendekatan keruangan itu lebih ke fenomena ruang, interaksi ruang yang ada secara fisik. Contohnya gini, kebakaran hutan di sini apakah terjadi secara alamiah atau justru oleh tindakan manusia? Kalau misalnya secara alamiah, ketika musim kemarau daun sangat kering, kena sinar matahari, panas, bergesekan, menimbulkan percikan api sehingga hutan tersebut kebakaran. Nah, itu yang disebut pendekatan keruangan. Jadi lebih ke faktor fisiknya. Kalau ke lingkungan bisa diakibatkan oleh ketika manusia mau membakar hutan untuk tujuan kepentingan pribadinya, dibakar secara sengaja sehingga terjadi asap di mana-mana yang menyebabkan polusi udara. Nah, itu disebutnya pendekatan ke lingkungan. Lain hal dengan pendekatan kompleks wilayah. Kalau kompleks wilayah ini gabungan dari pendekatan keruangan juga pendekatan ke lingkungan. Jadi ini secara detail mencari penyebab satu sama lain, antara keterikatan satu sama lainnya. Nanti kalian bisa pahamnya kalau ada soal-soal ya, ini untuk materi dasar aja dulu. Nah, 3 pendekatan selesai. Yang terakhir, prinsip geografi. Ada 4, persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Dimulai dari deskripsi dulu. Kalau deskripsi dia mendeskripsikan fenomena geosfer, bisa dalam bentuk peta, bisa dalam bentuk catatan. Kalau persebaran, tentang namanya persebaran ya, dari satu tempat ke tempat lain, di mana saja nih. Kalau misalnya hutan hujan tropis, tersebarnya di mana saja, daerah khatulistiwa kan, seperti itu. Kalau daerah kutub, daerah dingin, es, di mana persebarannya, kutub utara dan kutub selatan. Tuh. Interrelasi, ada hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Mau itu manusia dengan lingkungannya, manusia dengan manusianya, atau hubungan di antara manusia dengan alamnya. Yang terakhir, kronologi. Kronologi ini
penyatuan dari 3 prinsip geografi. Jadi deskripsinya ada, persebarannya diceritakan juga, interrelasinya juga ada. Ini persebaran barang tambang mineral di Indonesia. Berarti ini contoh dari apa tadi, prinsip persebaran. Tanah longsor akibat perubahan fungsi alam. Ini kira-kira prinsip apa nih? Deskripsi? Interrelasi? Kira-kira apa? Deskripsi ya, karena dia menceritakan tentang terjadinya longsor. Nah, ini contoh prinsip persebaran lagi atau distribusi kebudayaan suku Asmat yang bisa dilihat dari legendanya. Yang pink suku Asmat Kamoro di daerah sini menyatu, kemudian yang kuning tersebarnya di mana dan lain sebagainya. Ini interrelasi ya. Suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadinya perbedaan penyinaran matahari. Aspek-aspek geografi masih ada. Ini sederhana kalau aspek geografi. Aspek fisik dan aspek sosial. Kalau fisik ya tentang alam, tanah, udara, air, sinar matahari. Kalau aspek sosialnya berarti berkaitan dengan manusianya, mau itu mata pencahariannya, mau itu persebarannya, mau itu pertumbuhannya. Nah, alhamdulillah untuk bab 1 pengetahuan dasar geografi sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti ketika ada yang masih sulit dipahami atau masih membingungkan, bisa kita diskusikan. Terima kasih.